Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya di sini selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 4 dengan materi pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Bisa di next slide. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 dengan anggota tim kami, yaitu Ribi dengan NIM akhir 296, Bima dengan NIM akhir 301, Sofi dengan NIM akhir 320, Ahmad Ridwan dengan NIM akhir 325, dan saya sendiri Gita Putri dengan NIM akhir 327. Bisa di next slide. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ribi. Untuk rekan Ribi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan prediktif. Nah, pendekatan prediktif ini muncul akibat kebutuhan akan pemecahan masalah yang rumit dalam mengevaluasi metode-metode alternatif dari alternatif-alternatif pengukuran akuntansi. Nah, untuk pendekatan prediktif ini biasanya ada dua aliran penelitian. Nah, yang pertama, aliran yang berkaitan dengan kemampuan data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa ekonomi. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan kemampuan data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi reaksi pasar terhadap pengungkapan. Lalu, untuk prediksi dari suatu peristiwa ekonomi, biasanya menggunakan analisis time series, di mana analisis time series ini merupakan suatu pendekatan metodologi struktural di mana ketergantungan statistikal sementara dalam suatu kumpulan data dapat diperiksa. Untuk fokus penelitian dari time series ini, yang pertama, sifat-sifat time series dari laba yang dilaporkan, lalu fokus pada memprediksi laba akuntansi di masa depan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk rekan Ribi. Selanjutnya untuk materi pendekatan positif akan dijelaskan oleh rekan saya Bima. Untuk rekan Bima, saya persilahkan. Jadi pendekatan positif ini dibagi beberapa paradigma. Ini ada paradigma informasi atau ekonomi yang mengambil pandangannya itu melalui berbagai disiplin ilmu. Juga ada paradigma agensi analitis yang mengacu pada contoh di mana awalnya hakikat perusahaan dan gabungan antara prinsipal dan agen. Paradigma ini kemudian mengalami perubahan dengan memandang perusahaan sebagai suatu nexus atau penghubungan sebuah kontrak. Next slide. Nah, ini ada teori akuntansi positif. Jadi, pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan, memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat untuk memaksimalkan utilitas mereka atau suatu perusahaan. Lalu untuk evaluasi pendekatan positif itu sendiri, pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi atau untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan fenomena observasian. Mungkin, mohon maaf, next slide. Lalu ada hipotesis perataan laba. Jadi ini ada hakikat perataan laba. Gordon menteorikan perataan income sebagai berikut. Jadi yang pertama ada dalil yang pertama, maksimasi maksimasi utilitas atau kemakmuran manajemen perusahaan. Untuk dalil yang kedua, utilitas manajemen meningkat bersama dengan keamanan kerjanya.
tingkat income dan tingkat pertumbuhan income manajemen. Dan besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Untuk tali yang ketiga, pencapaian tujuan manajemen tergantung pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. Dalil keempat, kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dalam income perusahaan dan stabilitas income-nya. Sekian. Aku menang semua. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk rekan Bima. Selanjutnya, untuk materi motivasi perataan akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi. Untuk rekan Sofi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya yaitu motivasi perataan. Friedman mempertimbangkan dua alasan bagi manajemen untuk meratakan earnings yang dilaporkan, yaitu arus earnings yang stabil merupakan pendukung yang kapabel bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi. Yang kedua, perataan kemampuan untuk mengatasi sifat siklus earnings yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasian perusahaan dengan return portofolio pasar. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada objek perataan. Para peneliti memilih indikator laba bersih atau laba bersaham sebagai objek perataan. Selanjutnya yaitu dimensi perataan. Dimensi perataan itu meliputi perataan real, artifisial, dan perataan klasifikasi kategori. Selanjutnya, variabel perataan. Beberapa variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu temuan penelitian atas perataan laba. Ini ada 3. Yang pertama yaitu analisis sektor dan negara. Yang kedua, keamanan jabatan dan perataan antisipatif. Dan yang ketiga, kesejahteraan pemegang saham dan perataan laba. Next slide. Selanjutnya yaitu manajemen laba. Manajemen laba ini ada 3. Yang pertama, manajemen laba sebagai manajemen akrual. Yang kedua, kesalahan penetapan harga atau akrual pilihan. Dan yang ketiga yaitu isu-isu dalam manajemen laba. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk rekan Sofi. Selanjutnya untuk materi manajemen laba sebagai manajemen akrual akan dijelaskan oleh rekan saya, Ridwan. Untuk rekan Ridwan, saya persilahkan. Baik, makasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba sebagai manajemen akrualnya. Jadi untuk berdasarkan definisi operasional dari manajemen laba ini adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadinya. Dan juga hubungan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memahami dan juga manajemen laba sebagai manajemen akrualnya. Next slide. Nah, selanjutnya ada kesalahan penetapan harga atau akrual pilihan. Jadi untuk persistensi kinerja laba ini bergantung pada besaran relatif dari kas dan komponen akrual dari labanya. Tetapi untuk harga saham ini bertindak seakan-akan para investor ini gagal dalam mengidentifikasi secara benar sifat-sifat yang berbeda dari dua komponen labanya. Dan juga pasar ini salah menilai penentuan dan persistensi dari akrual labanya. Tetapi untuk akrual ini juga menunjukkan serangkaian hubungan negatif atau kecenderungan revisi rata-rata. Hal ini berarti bahwa pasar ini merespon seakan-akan terkejut pada saat pembalikan laba yang sepertinya dapat diramalkan terjadi di tahun berikutnya. Next slide. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk rekan Ridwan. Selanjutnya untuk
Materi isu-isu dalam manajemen laba akan saya jelaskan sendiri. Nah, di sini terdapat isu penting dalam manajemen laba. Yang pertama itu terdapat dugaan kuat bahwa praktik manajemen laba sering dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pasar, khususnya harapan para analisis keuangan atau manajemen yang tercermin dalam peramalan laba publik. Isu yang kedua yaitu fenomena permainan laba atau lebih tepatnya permainan laporan laba triwulanan. Yang menjadi alasan utama di balik praktek manajemen laba ini itu yang dimana perusahaan berusaha menunjukkan pola pertumbuhan laba yang stabil dan juga konsisten dari triwulan ke triwulan. Dan isu yang ketiga itu menggarisbawahi adanya kecurigaan bahwa manajemen laba itu dilakukan untuk mempengaruhi performa harga saham jangka pendek melalui berbagai metode dan teknik akuntansi. Bisa di next slide. Selanjutnya untuk status akuntansi yang bersifat paradigma. Nah, kita bisa mengamati bahwa kemajuan dalam disiplin akuntansi ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu evolusi yang ditandai dengan akumulasi gagasan secara bertahap dan revolusi yang membawa perubahan mendasar. Nah, yang menariknya lagi, yang kedua yaitu akuntansi suatu ilmu yang multi paradigma, yang dimana akuntansi dapat dipandang sebagai ilmu multi paradigmatik, di mana terdapat beberapa paradigma yang saling bersaing untuk mendominasi dalam disiplin ini. Nah, kondisi ini tuh mencerminkan kompleksitas akuntansi sebagai bidang keilmuan yang dipengaruhi oleh berbagai perspektif teoritis, praktik, profesional, dan juga konteks sosial ekonomi. Bisa di next slide. Baik, sekian untuk materi yang sudah kami jelaskan terkait pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Nah, terima kasih juga untuk perhatian teman-teman dan juga Bapak dosen. Sekian dari kami, bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, saya tutup selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.